Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah PKA Beberbayan, yang kami hormati teman sejawat, guru dan karyawan PKA Beberbayan, yang kami hormati Ibu Wali Murid PKA Beberbayan dan anak-anak yang kami cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama, bermujahadah berwujud tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan program yang kami rencanakan. Untuk yang kita baca semua dulu ya sebelum memulai kegiatan hari ini. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan program yang saya rencanakan. Program ini terkait dengan kegiatan kami di hari Jumat ya. Karena hari Jumat itu biasanya kami itu ada jadwalnya untuk minggu pertama itu. Kemarin itu ada senam, minggu kedua kita jalan-jalan, minggu ketiga kita ada game atau permainan, kemudian yang minggu terakhir biasanya kami itu kerja bakti. Nah, karena setiap hari Jumat itu kegiatannya berbeda-beda dan untuk minggu pertama biasanya senam itu sudah terlaksana setiap hari ya. Jadi kalau menurut saya senam itu sudah setiap hari, tidak harus dilakukan di hari Jumat. Kemudian untuk minggu kedua itu jalan-jalan. Nah, untuk jalan-jalan juga bisa dilaksanakan di hari lain. Kemudian untuk minggu yang ketiga itu game atau permainan yang menyenangkan untuk anak. Nah, itu yang akan kami angkat. Yang untuk minggu keempat itu biasanya kita kerja bakti. Kalau kerja bakti juga menurut saya kurang optimal ya, karena anak-anak biasanya ketika kerja bakti itu malah lari-lari sendiri dan biasanya yang kerja bakti akhirnya gurunya. Jadi di sini saya programnya adalah saya beri judul Bu Ceriku, Bugar Ceria Sehatku. Latar belakangnya di sini dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kurikulum saat ini dengan tujuan pembelajaran yang mengarah pada 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator dan motivator. Jadi guru itu di sekolah sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian kegiatan Bugar Ceria dan Sehatku ini sangat besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berolahraga, dan menjaga kesehatan diri melalui makan sehat setiap hari Jumat di PKA Beberbayan. Jadi memang sudah berjalan ya ibu-ibu untuk makan sehat setiap hari Jumat itu sudah berjalan tiap hari Jumat. Kemudian penerapan pendidikan gerak pendidikan kebugaran sport education model ini bisa diterapkan nanti pada game kita di lingkungan sekolah dengan tim pada setiap hari Jumat dapat membuat anak-anak menjadi bugar, ceria, dan sehat. Kemudian tujuan dari program ini adalah yang pertama mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat fisik, jiwa, dan sosial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan
dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Kemudian yang ketiga sebagai pembentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah melatih kerjasama dan sportivitas peserta didik. Kemudian di sini ada capaian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, anak mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan peserta didik mampu memiliki pengalaman serta meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar secara efektif. Untuk selanjutnya, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis. Jadi melalui kegiatan BIM itu nanti dapat mencakup semua karakter di profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada program Bujariku ini merupakan program co-kurikuler yang dilaksanakan setiap hari Jumat yang dilakukan di luar kelas sebelum kegiatan pembelajaran, melibatkan seluruh peserta didik pendidik di TKA Bapedaya. Jadi kegiatan Bujariku ini semoga bisa berjalan karena biasanya kan ada ekstra angklung. Nah, saya berharap itu yang tidak ikut ekstra angklung bisa mengikuti kegiatan GIM ya. Jadi biar anak-anak juga senang, bugar, ceria gitu. Kemudian ini merupakan program co-kurikuler, bukan program yang intrakurikuler ya. Jadi nanti setelah kegiatan di luar itu kita juga bisa belajar seperti biasa, KBM di kelas seperti biasa. Kemudian bentuk kegiatan diawali dengan berbaris senam pagi, kemudian tim seru yang membuat anak-anak senang dan ceria. Setelah itu selesai tim seru, peserta didik kemudian makan bersama dengan menu sehat yang sudah disediakan oleh wali murid. Ini sudah berjalan. Kemudian waktu pelaksanaan dilakukan setiap hari Jumat. Mitranya di sini ada pendidik sebagai fasilitator dan motivator, kemudian wali murid yang menyediakan makanan tambahan yang bergizi dan tenaga kesehatan sekolah dari guru piket. Jadi nanti ada tenaga kesehatan dari guru yang piket di hari tersebut. Kemudian ada penanggung jawab. Di sini penanggung jawab utama adalah kepala sekolah dan tim komunitas belajar yang berkolaborasi, yaitu guru yang sudah diberikan SK yang terlibat dalam pelaksanaan program Bujariku. Jadi nanti kita membuat struktur organisasi, ada ketua, penanggung jawab dan lain sebagainya. Nanti kita buat penanggung jawabnya itu. Kemudian aset yang di sini yang menurut saya sudah tersedia di sekolah. Yang pertama aset manusia. Di sini ada kepala sekolah, ada guru dan karyawan, ada wali murid yang bisa membantu terlaksananya program Bujariku ini. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Di sini kita sudah punya komite sekolah dan kepercayaan masyarakat sekitar ya dengan sekolah TKA Bapedaya. Kemudian yang ketiga ada aset lingkungan. Di sini ada tempat lapang di sekitar sekolah dan air bersih. Jadi kita mau berolahraga, kita jalan sebentar ke sana, di sana ada tempat yang lapang. Tidak harus di sekolah, tetapi kita bisa belajar di luar. Kemudian di sini ada aset fisik, ada sarana dan prasarana yang mendukung, lapangan, peralatan olahraga dan alat teknologi untuk literasi digital.
Di sini juga sudah tersedia ya seperti laptop, kemudian apa ini namanya LCD gitu, sudah komplit. TKA Bogor ini sudah alhamdulillah sudah mendukung ya asetnya. Kemudian di sini ada aset finansial dari dana BOP, kemudian dari dana hibah. Kemudian di sini ada aset politik juga ya, kebijakan sekolah yang mendukung terlaksananya program. Semoga nanti program ini didukung oleh sekolah. Kemudian yang ketujuh ada aset agama dan budaya. Semua menganut agama yang sama, yaitu agama Islam, tetapi tetap menjunjung tinggi toleransi dan pelestarian budaya lokal. Kemudian di sini ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi program Bijariku melibatkan semua peserta didik dan tenaga pendidik serta orang tua untuk pengumpulan data dan informasi. Kemudian semua peserta didik yang mengikuti kegiatan Bijariku dan juga tenaga pendidik dalam komunitas belajar serta orang tua memberikan umpan balik melalui wawancara maupun formulir survei supaya dapat diketahui hal apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi nanti kita dapat mengevaluasi dari orang tua, dari teman-teman juga, dari anak-anak, apa sih yang kekurangan dari program Bijariku ini. Nanti kalau sudah berjalan, kemudian di sini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama, kegiatan sekolah yang bentrok karena waktu yang bersamaan. Di sini kan karena kita kan sering apa ya, lagi banyak aktivitas keluar juga ya. Mungkin ini sering bentrok, banyak yang tidak terlaksana. Kemudian cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di luar kelas. Jadi cuaca sekarang itu sering hujan, tapi ya nanti ada solusinya juga. Kemudian kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat biaya pengeluaran yang mendadak, kemudian kurangnya fokus dan motivasi dari peserta didik di TKA Bogor. Kemudian solusinya di sini ya, ada yang pertama, kegiatan dilaksanakan secara fleksibel saja. Jadi ketika kita sibuk, ketika bentrok dengan kegiatan yang lain, fleksibel aja. Itu dapat dilaksanakan atau tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kegiatan dapat dipindah di dalam aula. Jadi ketika hujan atau terlalu panas suasananya, kita bisa melaksanakan di dalam aula. Kemudian menyediakan alat dan bahan ajar cadangan. Ketika ada alat yang rusak, kita sudah memiliki alat cadangan yang lain. Kemudian yang selanjutnya memberikan dukungan atau penghargaan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik memberikan dukungan dan penghargaan untuk peserta didik supaya mereka senang, mau melaksanakan dengan apa namanya, senang lah ya, ceria. Nah, ini dokumentasi yang sudah terlaksana ya. Jadi ada kegiatan tim seru. Tidak hanya ini saja, nanti kita banyak sekali tim seru yang lain yang dapat kita berikan ke anak-anak. Kemudian ada kegiatan makan bersama dengan menu sehat. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, kami persilahkan. Di pause dulu. Oke, terima kasih Bu Yudi. Ini sangat bagus ini programnya untuk Jumat Ceria itu ya. Mungkin usulan dari saya yang pertama, setelah mendengarkan paparan dari Bu Yuli, itu untuk kerja bakti tetap itu kita laksanakan. Jadi kerja bakti tetap kita laksanakan. Yang namanya anak tetap jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kita sebagai guru nanti tetap mengarahkan biar anak-anak punya rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, itu tetap diperjuangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan program
untuk apa tadi bujariku ya. Nah itu untuk game-game itu memang diprogramkan atau disusun. Jadi jangan sampai nanti kita mau melaksanakan Pak, ini mau apa ya? Nah seperti itu. Kemudian setiap guru itu kan punya ide-ide. Aku punya game ini, aku punya game ini. Ayo kita susun bareng-bareng. Nanti kita munculkan kegiatan itu sehingga sebelum pelaksanaan itu kita sudah menyiapkan peralatan apa saja yang mau kita pakai. Itu sehingga dengan setiap guru nanti punya game-game itu kan kegiatan lebih variatif dan anak-anak ternyata tidak bosan, anak-anak senang dengan kegiatan yang variasi itu. Dan mungkin yang terakhir nanti hal semacam itu mungkin setiap triwulan sekali kita evaluasi kegiatan yang sekiranya anak sudah tidak tertarik, nah itu mungkin tidak dilaksanakan atau mungkin dengan berbagai metode yang lain sehingga kegiatan itu lebih menarik. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita dapat bekerja sama antara guru, wali murid, komite, ya antara kepala sekolah juga dan semua warga sekolah untuk melaksanakan unsur ini. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan lagi dari ibu guru atau wali murid, monggo kami persilahkan. Monggo dari ibu guru dulu ya. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Yuli. Kami selaku wakil dari ibu guru semua, ini yang kami sampaikan diantaranya karena Bu Yuli mempunyai program Jumat atau Jumat itu ya. Jadi gini Bu, untuk yang program hari Jumat dari Bu Yuli itu memang sudah saya juga sudah merasa senang karena sudah diprogramkan seperti itu. Dan cuman ini saja untuk game untuk anak itu kan kita TK sini kan menerima dari anak yang berkebutuhan khusus ya, khususnya dari kelas A juga ada sampai ke B itu juga ada. Nah ini apakah gamenya itu disamakan dengan yang anak-anak yang biasa gitu atau gimana? Karena dari kelas kami itu kalau ada game yang sesuai dengan atau sama dengan yang lain itu kan juga perlu perlu pengimbangan yang sesuai yang sama. Tapi karena dengan anak seperti itu, kalau bisa dari kami itu minta paling tidak ya berbeda sedikit lah ya, mungkin bisa anak itu dilakukan, jadi semuanya bisa sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu saja Bu Yuli, tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini masukan yang sangat bagus ya Bu Guru. Yang memang sulit ya untuk melaksanakan game yang sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi memang kita dituntut untuk kegiatan yang berkelompok ini pembelajarannya yang berdiferensiasi. Jadi nanti mari kita bikin game seru ini juga dapat dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin masukan dari wali murid. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuli atas diberi kesempatan untuk program ini. Kami rasa sudah cukup bagus untuk anak-anak ya. Jadi kami dari wali murid itu
memberi masukan saja. Mungkin untuk kegiatan itu sering-sering dikabarkan di grup atau jadi nanti kita bisa nyambung gitu. Jadi sampai rumah anak ditanya tadi main apa gitu kan, anak kadang nggak tahu atau gimana. Jadi nanti kita bisa kalau sudah lihat videonya, lihat fotonya, kita bisa mancing-mancing dan bisa menerapkan itu di rumah. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukannya ya Bu. Semoga nanti seperti biasanya kami akan membuat video dan video tersebut kami share itu melalui grup, juga kami upload di YouTube, di TikTok dan di Instagram juga. Semoga nanti bisa diikuti, di follow gitu. Terima kasih banyak. Baik, demikian rencana program yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti program ini dapat dukungan dari sekolah, dapat berjalan dengan lancar, dapat bekerja sama dengan semuanya, dengan kepala sekolah, kemudian guru, wali murid dan anak-anak semuanya. Demikian, apabila banyak kekurangannya, kehilafan, kami pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum